Mengenal output-input, input-output, dan storage device, input-output device secara umum. Perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, perangkat blok, perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 byte, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh perangkat blok adalah disk. 2. Perangkat karakter. Perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network, interface, dan perangkat yang bukan disk. Perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut yaitu clock. Unit I/O terdiri dari dua komponen, yaitu satu komponen mekanis adalah perangkat I/O itu sendiri, seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Dua komponen elektronis disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat I/O tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Perangkat I/O berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan oleh kabel maupun udara atau wireless. Perangkat I/O berhubungan dengan mesin melalui satu titik yang bernama port. Port I/O terdiri dari 4 register, yaitu 1. Data in register. Register ini yang akan dibaca CPU untuk mendapatkan input. 2. Data out register. CPU menulis bit di sini sebagai output data. 3. Status. CPU akan membaca register ini untuk mengetahui status perangkat. Status perangkat bisa menandakan apakah tersedia input di data in register. Perangkat selesai melaksanakan tugasnya dengan baik atau terjadi error di perangkat. 4. Kontrol. Register ini ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau untuk mengganti modus perangkat. Salah satu contoh penggantian modus perangkat adalah terdapat bit di register kontrol di serial port yang berfungsi untuk memilih kecepatan transfer yang didukung oleh serial port tersebut. Input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Ada beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input, juga berfungsi sebagai alat output, sekaligus alat yang demikian disebut sebagai terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung lewat alat komunikasi, contohnya modem, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Terminal dapat digolongkan non-intelijen, terminal, smart terminal, dan intelijen terminal. Non-intelligent terminal hanya berfungsi sebagai alat memasukkan input dan menampilkan output, dan tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemroses. Peralatan seperti ini juga disebut sebagai dumb terminal. Smart terminal mempunyai alat pemroses dan memori di dalam sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat dikoneksi kembali. Walaupun demikian, terminal jenis ini tidak dapat diprogram oleh pemakai kecuali oleh pabrik pembuatannya. Yang ketiga, sedangkan intelligent terminal dapat diprogram oleh pemakai, peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, output device. Output yang dihasilkan dan pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Peralatan output dapat berupa
1. Hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. 2. Soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. 3. Drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Selanjutnya, output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable atau dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk printer adalah plotter dan alat mikrofilm, sedangkan output bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk driver, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape driver. Selanjutnya, jenis printer. 1. Dot matrix printer, printer yang menggunakan susunan pin yang akan menekan ribbon ke atas kertas. 2. Inkjet printer, bekerja dengan menyemprotkan tinta ke kertas sesuai dengan kadar handout komputer teknologi informasi. 3. Laser printer, gabungan teknologi laser dengan fotokopi. Output digital dari komputer akan diubah menjadi pulsa sinar laser. Bayangan yang ditangkap dari drum akan dikirim ke kertas dengan proses seperti mesin fotokopi B. Contoh soal output. Perangkat keras output yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk user disebut dengan A. Perangkat input, B. Perangkat output, C. Perangkat output, D. Perangkat internal. Jadi jawaban yang benar di sini adalah perangkat output. Karena perangkat output sendiri itu adalah perangkat yang menampilkan keluar hasil proses data mentah yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Nomor 2. Perangkat output yang digunakan untuk mencetak data pada dokumen yang biasanya berupa kertas adalah A. Joystick, B. Keyboard, C. Mouse, D. Print. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Print. Karena print sendiri itu adalah peranti yang menampilkan data melalui bentuk cetak. Contoh soal input. Alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer adalah A. Flop disk, B. Input device, C. Output device, D. Flash disk. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B. Input device. Karena input device itu adalah media untuk memberikan data dan memasukkan data. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan peralatan input yaitu A. Keyboard, print, mouse, B. Monitor, CPU, RAM, C. RAM, flash disk, CD, D. Keyboard, screen, dan lightpad. Jadi jawaban yang benar di sini adalah keyboard, screen, dan lightpad, yaitu D. Karena keyboard itu adalah untuk memasukkan data ke komputer, sama seperti screen dan lightpad.